Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini dan juga pertemuan-pertemuan kita di saat-saat ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin menegaskan kembali bahwa kita ini bisa menjadi, ada dua hal yang kita miliki, yaitu kemauan dan keberanian. Kita harus mau dan berani melakukan sesuatu untuk meraih masa depan kita. Dan kalau kita bicara masa depan itu tidak harus kita terjemahkan menjadi sesuatu yang terlalu lama untuk kita bayangkan, untuk kita persepsikan, untuk kita harapkan. Besok pagi itu adalah masa depan kita. Minggu depan, bulan depan, tahun depan itu masa depan kita. Saya pernah punya target dalam seminggu itu saya menyelesaikan 2 tulisan. Dan tulisan saya itu berangkat dari satu keyakinan bahwa kita ini akan bisa menjadi yang terbaik kalau kita punya kemauan dan keberanian untuk menjadi yang terbaik. Dalam arti kompetitif. Dalam arti kita itu harus berkompetisi dengan yang lain. Memang kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita bisa melihat diri kita itu bisa nggak berkompetisi dengan yang lain. Kita tidak iri terhadap apa yang dimiliki orang lain, tetapi kita kepingin menjadi seperti orang yang kita idolakan dan bahkan menjadi lebih baik. Saya selalu bercerita bahwa saya tidak pernah iri terhadap guru-guru saya dan orang-orang yang saya jadikan sebagai idola saya. Tapi saya ingin sekali melakukan sesuatu agar saya juga bisa menjadi seperti mereka. Sehingga saya belajar dari mereka bagaimana mereka itu memiliki cara berpikir. Jadi mindset mereka itu seperti apa, pola pikir mereka seperti apa, dan bagaimana mereka itu berproses untuk menjadi diri mereka, sehingga pada saatnya mereka itu benar-benar mendapatkan sesuatu yang seperti saya lihat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang sekali lagi saya katakan, menjadi seseorang yang kita dambakan itu tidak mudah. Tetapi yang tidak mudah itu tidak harus kita tinggalkan dan tidak kita kerjakan. Saya sering mengatakan begini, orang-orang hebat, siapapun mereka, itu ketika menggapai sesuatu yang kemudian dianggap hebat oleh orang lain, itu tidak sederhana. Mereka bekerja keras, mereka bekerja secara cerdas, dan mereka betul-betul bersikap profesional untuk mengerjakan sesuatu itu secara tuntas. Dan saya yakin mereka menikmati apa yang mereka lakukan karena panggilan hati mereka membuat mereka itu mau bekerja seperti itu, sehingga mereka meraih sesuatu yang dia peroleh, yang pada saatnya kita lihat sebagai sebuah kesuksesan dalam hal apapun. Saya punya teman, seorang penjahit. Dulu dia diremehkan orang karena hanya menjadi seorang penjahit di sebuah kampung kecil. Tapi dia bekerja keras dan cukup cerdas untuk meraih pasar, sehingga pelanggannya itu semakin lama semakin banyak, sehingga dia dikenal banyak orang.
Akhirnya dia banyak mendapatkan pesanan jahitan, dan akhirnya istrinya terlibat, saudara-saudaranya terlibat, teman-temannya terlibat dalam proses untuk menjadikan dirinya itu menjadi penjahit yang betul-betul bisa dipercaya. Akhirnya dari peran dia menjadi seorang penjahit dan pekerjaan dia menjadi seorang penjahit itu menjadikan dia menjadi lebih mapan, minimal secara ekonomi. Dia bisa menyekolahkan anaknya, bahkan salah satu anaknya itu lulus dari fakultas kedokteran, sesuatu yang dulu dianggap mustahil. Dia punya anak tiga, salah satu anaknya itu lulus dari fakultas kedokteran, dan ini bukan cerita orang, itu saya dapatkan cerita dari dia sendiri, dan saya mengagumi dia karena kerja keras dia yang luar biasa dan tidak kenal lelah. Dulu saya juga pernah bercerita, ada seorang teman saya itu yang di kelas selalu diejek karena kemampuan berbahasa Inggrisnya di bawah rata-rata. Tapi karena dia diejek, dihina, dilecehkan oleh teman-temannya, dia terpicu, tergerak untuk mengatakan kepada dirinya bahwa saya harus bisa menjawab apa yang dikatakan oleh mereka dengan jawaban, kemauan, dan keberanian untuk bekerja keras meraih sesuatu. Dia belajar bahasa Inggris secara mandiri, dia kursus, dan setelah lulus dari sekolah menengah dia masuk ke jurusan sastra Inggris sambil mengajar bahasa Inggris pada anak-anak yang memang mau belajar di rumahnya. Akhirnya kemampuan berbahasa Inggrisnya terasah di bangku kuliah, terasah di masyarakat, terasah di ruang belajar mengajar, dan dia tidak tanggung-tanggung. Dia seringkali ikut-ikutan menjadi guide turis, menjadi pemandu wisata untuk turis-turis asing, dan akhirnya kemampuan berbahasa Inggrisnya terasah baik dalam hal yang terkait dengan speaking, listening, dan bahkan dia seringkali menulis surat pada teman-temannya dengan bahasa Inggris, sehingga kemampuannya untuk menulis juga terasa. Dan tentu saja dia rajin membaca koran, menjawab majalah, menjawab buku-buku bahasa Inggris, sehingga kemampuan untuk membaca artikel-artikel, tulisan-tulisan berbahasa Inggris semakin terasa. Pada saat dia lulus, akhirnya dia diterima menjadi guru bahasa Inggris di sebuah sekolah menengah, dan kemampuannya terasah lagi. Akhirnya dia lulus S2 dan kemudian menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi, dan pada saatnya dia kuliah S3 di Australia mengambil pendidikan bahasa Inggris, dan sekarang ini sudah menjadi guru besar dalam bidang bahasa, terutama bahasa Inggris, karena dia memang punya kemampuan untuk menjadi orang yang sangat memahami bahasa Inggris dan dia mencintai bahasa Inggris, dan pada saatnya kemampuan mengajar bahasa Inggrisnya itu betul teruji. Dan ini adalah sebuah cerita yang bisa menginspirasi banyak orang, termasuk diri saya. Kita bisa menjadi orang itu karena kita punya kemauan dan keberanian untuk menjadi. Jadi yang terpenting adalah proses. Di antara yang penting itu adalah proses. Dan saya katakan proses itu akan hadir ketika kita punya keyakinan bahwa kita bisa untuk meraih sesuatu. Dan saya katakan, bangunlah cara berpikir pada diri kita bahwa kita mampu, dan ayo kita mulai punya kemampuan dan kemauan untuk menjadi seseorang yang kita dambakan dengan kemauan keras dan keberanian untuk meraih sesuatu yang kita dambakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan siapa yang harus menjadi teladan, ya tentu saja kalau orang Islam teladannya adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika saya mencoba untuk mengajar tafsir, ketika saya menafsirkan ayat 21 dari surat Al-Ahzab, saya urai dengan uraian yang lebih ilustratif. Tetap saya menggunakan kitab-kitab tafsir klasik dan kitab tafsir modern untuk menggali makna dari ayat ini. Saya mulai dari kata-kata uswah hasanah. Uswah itu teladan, hasanah itu yang baik. Suri teladan yang baik itu siapa? Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal apa? Dalam hal apapun, kalau kita mampu untuk menggali siapa dirinya dengan kepribadian yang luar biasa. Sehingga dikatakan oleh Allah di dalam ayat ini, laqad, sungguh-sungguh, kana lakum fi rasulillahi
uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu suri teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi kamu semua. Siapa? Ya orang-orang yang beriman dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan oleh Allah dengan rangkaian kalimat liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan mengharap kedatangan di hari kiamat, itu benar-benar menjadi sesuatu yang didambakan bagi dirinya dan banyak mengingat Allah. Sekali lagi, memang ayat ini bisa dielaborasi dengan pemahaman-pemahaman yang beragam, tetapi intinya adalah bahwa Rasulullah itu teladan yang terbaik untuk dijadikan suri teladan bagi orang-orang yang beriman. Kita berharap benar-benar bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang lebih intens. Ketika apa? Ketika kita benar-benar beribadah kepada Allah. Dan pada hari akhir kita berharap mendapatkan rahmat dari Allah dan maghfirahnya. Dan pada saatnya kita harus selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Berzikir sepanjang masa untuk selalu ingat kepada Allah. Yang pada saat kita ingat kepada Allah, insya Allah kita akan hadir menjadi orang-orang yang selalu berjalan lurus. Dan pada saat kita berjalan lurus, insya Allah Allah akan datangkan sesuatu yang terbaik bagi diri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, tahun 1442 Hijriah telah berlalu dan tahun 1443 Hijriah telah datang. Tahun lama telah lalu, tahun baru telah datang, dan tahun 1443 Hijriah telah datang betul-betul. Kita sambut dengan sambutan yang penuh dengan antusias. Kita berharap ada perubahan, tapi perubahan yang telah kita mulai untuk kita temukan dan harus selalu kita lakukan ke arah yang lebih baik. Tetapi tentu saja tidak semua orang sadar terhadap makna perubahan itu. Saya katakan masih terlalu banyak selimut yang menghambat diri kita untuk mengerti makna dan memaknai perubahan yang terjadi, tidak terkecuali perubahan yang terjadi pada diri kita sendiri. Dan jika kita tidak pernah sadar terhadap makna perubahan yang telah, tengah, dan akan terjadi, jangan-jangan di tahun yang akan datang kita akan mengalami keterpurukan, akan terulang lagi kesalahan-kesalahan kita dan kita lalai untuk memperbaiki diri. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin kita pernah berjanji untuk selalu berubah, tetapi seringkali perubahan itu tidak cukup berarti untuk memperbaikan kita, untuk memperbaiki diri kita, karena kita lalai. Berapa janji yang pernah kita ucapkan sewaktu kita tinggalkan misalnya kamu halaman kita ketika kita merantau untuk berlayar di medan jihad dalam pengertian yang luas, tidak terkecuali medan jihad intelektual di kampus tercinta, kampus-kampus di mana kita belajar. Ketika kita cium tangan lembut kedua orang tua kita di kampung halaman kita berucap, kumohon doa restu ayah ibu untuk buah hatimu yang ini tengah bertekad untuk maju menggapai masa depan. Sambil berucap, semoga Allah meridhoi perjuangan kita. Dan ayah ibu pun tersenyum seraya bergumam, selamat jalan anakku, semoga kau bisa menjaga diri. Ini doa yang tulus dari ayah ibu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jika pada tahun 1442 Hijriah, tahun lalu, kita masih tega tersenyum dengan sejumlah perubahan yang kita duga bermakna, di tahun 1443 Hijriah ini kita harus berbenah untuk meraih sesuatu yang lebih bermakna. Jangan sampai kita mengulangi kegagalan-kegagalan yang pernah menimpa diri kita karena kecerobohan yang kita lakukan sendiri, untuk dengan lantang mengatakan kepada semua orang, kini aku bukanlah aku yang kemarin, aku adalah aku hari ini. Kita katakan dengan tegas, aku adalah aku hari ini. Aku boleh gagal kemarin, tapi aku tidak boleh gagal lagi hari ini.
dan bahkan aku betul-betul akan meraih masa depanku karena aku akan memperbaiki diri. Aku boleh gagal kemarin, tapi kini aku tidak boleh gagal lagi dan aku harus meraih masa depanku. Nah, harapan besar semacam ini harus hadir pada diri kita karena masa depan kita adalah milik kita. Generasi penerus yang tidak layak melanjutkan perilaku-perilaku bodoh yang kini sangat transparan bisa kita lihat dengan mata telanjang dilakukan oleh hampir semua orang yang mengaku pemimpin-pemimpin kita ketika kita miskin uswah, miskin teladan. Dan kita seharusnya sadar bahwa ketika sudah tidak ada lagi yang bisa diteladani, maka kita sendiri yang harus berani tampil sebagai teladan, sebagai uswah hasanah bagi yang lain. Seperti yang telah dikerjakan, dilakukan, diwujudkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak mudah untuk menjadi teladan karena kita harus mengubah diri kita, memiliki dan menjadi muslim jadi. Memiliki dan menjadi muslim sejati seperti sang idola kita sejati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersedia untuk sementara menjadi teralienasi, tersingkir, terpinggirkan oleh masyarakat yang tidak mengendaki keberadaan beliau. Tapi akhirnya dia bisa membuktikan bahwa manusia seperti dirinya lah yang senantiasa dibutuhkan untuk hadir di tengah gelapnya peradaban, untuk tampil sebagai motivator, sebagai inovator, dan yang lebih penting sebagai pelaku perubahan yang dinanti-nantikan oleh berjuta-juta umat manusia dan bahkan sekarang bermiliar-miliar manusia yang punya hati nurani. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya masih ingat betul ketika saya membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh Zaim Ukhrawi, salah seorang wartawan dan juga penulis yang dulu pernah bergabung di Koran Republika. Beliau menulis pada tahun 2007 pada tanggal 31 Agustus dengan judul tulisan Berani Berubah. Dia katakan, di hari-hari sekitar menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, saya sempat membuka sebuah buku lama. Buku itu berisi perdebatan para tokoh bangsa di tahun 1935 sampai 1936 di berbagai media yang saat itu ada. Sultan Takdir Ali Shahbana yang mulainya hingga mengundang reaksi dari berbagai tokoh. Sanusi Pani, Dr. Sutomo, hingga Ki Hajar Dewantara ikut menanggapinya. Para pemerhati menyebutnya sebagai polemik kebudayaan. Sastrawan besar yang juga penulis ateis, Ahadiyat Kamiarja, mengumpulkan menjadi buku. Balai Pustaka pun menerbitkannya di tahun 1949. Inilah polemik kebudayaan yang pernah ada pada saat itu. Nah, polemik itu berpangkal dari keresahan Sultan Takdir Ali Shahbana yang melihat betapa lemah bangsa ini dalam peradaban dunia. Saat itu bangsa ini tampak begitu statis, begitu parah, pasrah pada alam dan nasib, terkungkung oleh budaya feodal. Beliau ingin mengajak bangsa ini keluar dari keadaan. Beliau ingin membebaskan bangsa ini dari berbagai keterbelengguan. Beliau ingin membuat gerakan semacam restorasi Meiji yang membangkitkan Jepang menjadi bangsa maju. Maka Sultan Takdir Ali Shahbana mengajak semua orang untuk mengadopsi budaya barat. Budaya yang bukan pasrah pada alam, melainkan yang bertekad untuk mampu mengendalikan alam. Budaya yang bukan statis, melainkan dinamis. Budaya yang bukan mematikan hasrat pribadi, melainkan justru mendorong setiap diri untuk tegak memperjuangkan kepentingan masing-masing. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, lontaran yang disampaikan oleh Sultan Takdir Ali Shahbana itu semula sempat dijulukai sebagai ajakan merendahkan budaya timur, bahkan bisa mengusik nilai-nilai keislaman. Sultan Takdir Ali Shahbana memang tidak setuju pada kepatuhan umat Islam pada kiai dan tokoh agama dengan ketaatan tanpa sikap kritis yang kita sebut dengan taklid, apalagi taklid buta. Apalagi tidak sedikit pula tokoh-tokoh agama yang terus memumpuk kepatuhan itu untuk menyalahgunakannya, bahkan yang namanya fatwa pun ditaati tanpa sikap kritis karena disampaikan oleh para kiai, para tokoh agama dan bahkan lembaga keagamaan yang dianggap punya otoritas untuk menyampaikan fatwa dan harus ditaati. Bagi Sultan Takdir Ali Shahbana, nilai Islam yang dituntunkan sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak seperti itu.
Rasulullah SAW pun telah menegaskan bahwa tidak ada kerahiban di dalam Islam. Tidak ada orang suci yang harus dipongkok-pongkoki atau dicium tangan. Islam mengharuskan umatnya untuk menghormati orang tua, juga orang-orang yang lebih alim. Namun penghormatan itu tidaklah dengan cara merendahkan diri sendiri. Saya selalu mengatakan, saya ingin selalu menghormati setiap orang alim, setiap orang tua dan guru-guru saya hormati. Tapi saya tidak ingin membongkok atau mencium tangan mereka dengan sikap untuk merendahkan diri saya sendiri. Tidak. Saya ta'zim, tapi tidak dengan cara merendahkan diri. Saya akan bersikap rendah hati untuk ta'zim pada siapapun. Tetapi saya tidak akan pernah mengikuti pendapat mereka yang saya anggap tidak perlu saya ikuti. Inilah yang seringkali menginspirasi diri saya ketika membaca tulisan-tulisan kritis, termasuk tulisan Sultan Takdir Alisabala yang pernah dibaca oleh Mas Zaim Ukhrawi yang disampaikan dalam tulisan beliau. Para jamaah yang dirahmati Allah, Sultan Takdir Alisabala pernah mengajak diri kita untuk mengambil nilai Islam yang asli, yaitu Islam yang meneladani Nabiullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabiullah yang meneladani beliau sampai puncaknya adalah Nabi Muhammad SAW yang mengajak semua manusia untuk benar-benar menjadi merdeka dengan sikap tauhidnya. Manusia yang tidak terjajah oleh apapun, termasuk jabatan, harta, maupun pikiran dan kekhawatiran sendiri, karena meyakini bahwa cuma Allah yang layak diagungkan, cuma Allah yang harus ditaati, Allah satu-satunya zat yang harus ditaati. Dan sikap tauhid ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam. Nilai Islam itulah yang akan menjadikan manusia itu bisa menjadi manusia rasional, manusia yang berakal sehat, punya keteguhan, punya ketenangan, tidak khawatir pada apapun, serta siap mengelola dan bukan dikelola oleh alam ini. Sayangnya, nilai Islam seperti itu sudah terlalu terselaputi oleh pendekatan formalistik fikhiyah yang kadang-kadang menjebak kita untuk menjadi jumud, stagnan, dan tidak bisa berpikir cerdas. Bahkan budaya feodal yang entah mengapa tumbuh subur di lingkungan umat Islam. Dan Sultan Takdir Alisabala menyalahkan budaya India telah menemukan nilai-nilai ideal itu, dan itulah yang kemudian menjadi budaya kita. Tidak semua orang setuju tentu saja dengan pandangan Sultan Takdir ini, maka reaksi pun bermunculan. Tetapi jika kita simak umat dan bangsa kita sekarang ini, keadaannya tidak banyak bergeser dari masa polemik kebudayaan dulu berlangsung. Persoalan Indonesia yang dikemukakan Sultan Takdir Alisabala sebelum kemerdekaan itu masih menjadi persoalan Indonesia kita sekarang ini. Masa setelah sekian puluh tahun merdeka, kemiskinan bukan teratasi, melainkan malah beranak pinak dengan kecepatan yang luar biasa. Budaya feodal bukan menghilang, melainkan malah terlestarikan lewat format barunya. Kemampuan mengelola dan mengendalikan alam bahkan tererosi menjadi kemampuan menguras dan merusak alam. Sikap statis justru semakin mengental melalui kegemaran kita pada kemapanan. Kita tidak berani keluar dari zona nyaman, baik kemapanan dalam posisi agar terus dikasihani maupun kemapanan dalam hal-hal yang tidak benar, seperti kemapanan dalam bersikap untuk tidak peduli terhadap fenomena korupsi. Umat dan bangsa besar bukanlah umat dan bangsa yang mapan pada nasib, baik nasib susah maupun nasib yang tampak baik padahal belum tentu baik. Umat dan bangsa besar adalah umat yang berani berubah, yaitu seperti yang diajarkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang selalu mengoreksi diri, juga yang selalu menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Pertanyaannya, masihkah kita merasa sebagai umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW jika kita tetap merasa nyaman dengan keadaan sekarang ini dan tidak berusaha keras untuk berubah ke arah yang lebih baik? Apa artinya memperingati hari kemerdekaan Indonesia? Indonesia merdeka itu bukan karena diraih dengan raihan yang enak, perjuangan yang luar biasa dari para pejuang itu yang menjadikan Indonesia merdeka. Apa artinya memperingati Indonesia merdeka jika tidak mau mengubah diri sendiri akan jadi manusia yang benar-benar merdeka, merdeka dari penjajahan apapun, termasuk penjajahan hawa nafsu kita sendiri. Kita tidak boleh dijajah siapapun dan apapun. Kita harus merdeka
menjadi orang yang betul-betul hanya bersikap tauhid untuk hadir menjadi orang-orang yang mau berubah, mau menjadi orang yang lebih baik dari waktu-waktu. Perubahan harus terjadi dari waktu ke waktu untuk menjadi lebih baik. Dan inilah yang selalu saya sampaikan dalam kesempatan saya ketika mengajar dan ketika beri pengajian. Saatnya sekarang juga kita ambil prakarsa untuk bersama-sama berubah dan melakukan perubahan kapanpun dan dimanapun kita berada, agar bumi kita tercinta dipenuhi oleh manusia-manusia yang selalu peduli untuk bertuhan dalam pengertian mengingat Allah dalam setiap kesempatan, sehingga kita bisa menjadi orang yang saleh secara ritual, menjadi orang yang bisa beribadah, menjalin hubungan dengan Allah dengan cara yang terbaik, dan punya kesalahan sosial, bisa bermuamalah dan menjalin hubungan dengan sama makhluk Allah dengan cara yang terbaik, agar kita menjadi orang yang terbaik dengan ketakwaan kita kepada Allah, dan kita pun akan menjadi khair umat yang akan menjadi subjek perubahan dan bukan menjadi orang yang dijadikan sebagai objek perubahan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.